Rekapan materi ulumul hadis. Yang pertama, materi pengertian hadis, sunnah, khabar dan athar. Hadis secara bahasa berasal dari kata haddatha yang berarti ucapan. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapannya. Contohnya, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara bahasa yakni kebiasaan atau metode hidup. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan, sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupan. Contohnya, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid bada bi rak'atain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk masjid, beliau memulai dengan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, khabar. Secara bahasa berarti berita atau informasi. Sedangkan secara istilah yakni segala riwayat atau informasi baik yang berasal dari Nabi, sahabat atau dari selain mereka. Contohnya, qila inna Umar radhiyallahu anhu kana yajdidu man yafti bighairi ilm. Dikatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu biasa mencambuk orang yang berfatwa tanpa ilmu. Yang keempat, athar. Athar secara bahasa berarti bekas, jejak atau sisa peninggalan. Sedangkan secara istilah, athar adalah riwayat dari sahabat atau tabi'in, baik berupa perkataan ataupun perbuatan mereka. Namun sebagian ulama menggunakan istilah athar sebagai sinonim dari hadis. Contohnya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fi sunnah khair minal ijtihadi fil bid'ah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam mengikuti sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Materi yang kedua yakni dalil kehujjahan hadis. Terdapat di Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini merupakan potongan Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang mana dalil ini menunjukkan dengan tegas bahwa umat wajib mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, takrir. Takrir secara bahasa yakni menetapkan atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan atau sikap seseorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak ataupun larang. Termasuk diamnya Nabi merupakan bentuk pengakuan. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis ini mentakrir Quran surah Al-Maidah ayat 5 mengenai keharusan dalam berwudu. Yang selanjutnya, taqyid. Taqyid secara bahasa yakni mengikat atau membatasi. Sedangkan secara istilah, taqyid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya masih umum. Contohnya, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqta'ul yadu fi rubu'i dinarin fasa'idan. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan pencuri dipotong ketika mencuri 1/4 dirham atau lebih. Hadis ini mentakhid Quran surah Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya, tafsil. Secara bahasa yakni menjelaskan atau merinci. Sedangkan secara istilah, tafsil adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat-ayat yang disebutkan secara global, ijmal dalam Al-Quran. Contoh hadis tersebut ialah qala Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mentafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya, taksis. Taksis secara bahasa yakni mengkhususkan. Sedangkan secara istilah, taksis adalah ketika hadis mengkhususkan ayat makna Al-Quran yang datang dalam bentuk umum.
Contohnya, khuduni anni qad ja'alallahu lahunna sabilal bikru bil bikri. Jaldu mi'ah wa nafyu sana wa thayyibu bithayyibi jaldu mi'ah wa rajm. Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengkhususkan pada Quran surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya tasyri'. Tasyri' secara bahasa yakni penetapan hukum. Sedangkan secara istilah tasyri' yakni fungsi hadis sebagai sumber hukum atau syariat, baik yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat atau menambah hukum baru. Contohnya, kullu dhi nabim misba'i fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi disebutkan dalam hadis. Materi yang ketiga yakni sejarah perkembangan hadis. Ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan dan persetujuan. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan dan sebagian sahabat menuliskannya secara terbatas. Setelah Nabi wafat, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in yang mulai menaruh perhatian terhadap sanad dan keautentikan hadis karena munculnya hadis palsu. Pada abad kedua Hijriah, hadis mulai dikodifikasi secara resmi atas dorongan pemerintah. Adapun tokoh penting dalam fase ini yakni Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Selanjutnya hadis disusun lebih sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan tema, serta melahirkan ilmu-ilmu pendukung seperti mustalahul hadis dan ulumul hadis. Materi yang keempat yakni hadis dan kuantitas sanad yang meliputi hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara bahasa yakni berturut-turut. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Contohnya, huwa tahuru ma'uh al-hillu maitatah. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, hadis masyhur. Secara bahasa, masyhur itu terkenal. Sedangkan secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang pada awal periwayatannya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum sampai derajat mutawatir. Contohnya, al-muslimu man salima al-muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadis ahad yang dibagi menjadi 2, yakni hadis gharib dan hadis aziz. Hadis gharib adalah secara bahasa sendiri ataupun asing. Sedangkan secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Dikatakan hadis gharib sebab hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis aziz. Secara bahasa, aziz yakni mulia atau kuat. Sedangkan secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang pada setiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dan tidak sampai derajat mutawatir. Contohnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Sebab hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik, maka dikatakan hadis aziz. Materi selanjutnya yakni hadis secara kuantitas sanad, meliputi hadis sahih, hasan dan dhaif. Hadis sahih secara bahasa ini sihat, benar. Secara istilah, hadis yang memenuhi 5 syarat yakni sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya debat, tidak ada illat serta tidak ada syadz. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Selanjutnya hadis hasan. Hasan secara bahasa yakni baik, bagus. Sedangkan secara istilah sama seperti hadis sahih namun berbeda di tingkatan dobatnya. Tingkatan dobat hasan di bawah sahih. Contohnya, inna lillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Selanjutnya hadis dhaif. Secara bahasa yakni lemah. Sedangkan secara istilah, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hasan.
Contohnya ruya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nama ba'da al-'asri fakhtisa 'aqluhu fala yalumanna illa nafsahu. Materi yang keenam yakni syarat-syarat hadis sahih. Sanadnya bersambung. Maksudnya yakni sanad itu sandaran atau hubungan yang bersambung. Secara istilah sanad bersambung berarti setiap perawi dalam rantai hadis menerima hadis tersebut langsung dari gurunya tanpa ada perawi yang terputus di tengah-tengah sanad. Kedua, perawinya adil. Adil itu jujur, lurus dan dapat dipercaya. Secara istilah, perawi yang adil adalah orang yang meriwayatkan hadis dan beliau beragama Islam, beliau berakal, tidak fasik. Yang ketiga yakni rawinya dobat. Dobat berarti kuat ingatan atau cermat dalam pencatatan. Secara istilah, perawi dobat adalah perawi yang memiliki ketelitian dalam menghafal dan mencatat hadis. Tidak ada illah. Illah itu artinya penyakit atau cacat. Secara istilah, yakni hadis yang tidak memiliki illah berarti tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Yang kelima, tidak ada syadz. Syadz itu berarti menyimpang. Secara istilah, tidak ada syadz maksudnya ialah tidak melanggar dari salah satu syarat keempat tadi. Contohnya seperti balighu anni walau ayah. Materi yang ketujuh yakni tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari kata hammala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah, tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Ada berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah, ada adalah proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan atau dengan perantara. Sigat dari tahammul wal ada', contohnya yakni haddatsana atau haddatsani, sami'na atau sami'tu, akhbarana atau akhbarani. Hadis maudhu. Secara bahasa, kata maudhu berasal dari kata wadha'a yadha'u yang berarti meletakkan. Secara istilah, hadis maudhu adalah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, baik secara sengaja ataupun karena kebohongan. Contohnya seperti man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini tidak dapat sumbernya dan dapat dikatakan hadis palsu. Materi yang kesembilan yakni rijalul hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rajul yang berarti laki-laki atau orang-orang. Al-hadis berarti perkataan, ucapan dan ketetapan yang bersumber dari Nabi. Secara istilah, berarti rijalul hadis ialah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya pada hadis yang berbunyi idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salas shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah, rawahu Muslim. Para ulama menganalisis sanad ini melalui pendekatan ilmu rijalul hadis. Dalam sanadnya terdapat nama-nama seperti Abu Al-Walid Hisham bin Abdul Malik yang dikenal siqah atau terpercaya. Yang kedua, Syu'bah bin Al-Hajjaj yang dijuluki Amirul Mukmin dalam hadis. Yang ketiga ada Al-A'mas atau Sulaiman bin Mihran yang juga siqah meskipun termasuk mudallis, perlu diteliti dalam bentuk periwayatannya. Serta yang terakhir ada Abu Salih dan Abu Hurairah yang juga dapat diterima. Materi yang ke-10 yakni ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab atau alasan-alasan, sedangkan al-wurud berarti datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab, latar belakang atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan suatu hadis. Contohnya, salatul qa'id 'ala nisfi min salatil qa'im. Hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang di Madinah saat itu yang sholat dengan duduk. Pada saat itu Nabi mengetahui. Nabi pun bertanya kepada Abdullah ibnu Umar terkait alasan mereka sholat duduk. Mereka pun menjawab bahwa mereka sholat duduk karena mereka terkena wabah penyakit panas. Kemudian Rasul bersabda hadis tersebut, dan para sahabat pun yang masih mampu berdiri, ia lebih memilih berdiri daripada duduk. Materi yang terakhir yakni ilmu takhrij hadis. Secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kerja kharraja yang berarti mengeluarkan. Secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber asal suatu hadis. Contohnya kita mentakhrij dengan lafaz bil lafzi, mentakhrij dengan bil lafzi, yakni dengan cara menelusuri hadis yang membuat kata, seperti kita buka di kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fas Al-Hadis An-Nabawi dan mencari kata yang ingin kita cari.
Rekapan materi ulumul hadis. Yang pertama, materi pengertian hadis, sunnah, khabar dan athar. Hadis secara bahasa berasal dari kata haddatha yang berarti ucapan. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapannya. Contohnya, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara bahasa yakni kebiasaan atau metode hidup. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan, sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupan. Contohnya, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid bada bi rak'atain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk masjid, beliau memulai dengan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, khabar. Secara bahasa berarti berita atau informasi. Sedangkan secara istilah yakni segala riwayat atau informasi baik yang berasal dari Nabi, sahabat atau dari selain mereka. Contohnya, qila inna Umar radhiyallahu anhu kana yajlidu man yafti bighairi ilm. Dikatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu biasa mencambuk orang yang berfatwa tanpa ilmu. Yang keempat, athar. Athar secara bahasa berarti bekas, jejak atau sisa peninggalan. Sedangkan secara istilah, athar adalah riwayat dari sahabat atau tabi'in, baik berupa perkataan ataupun perbuatan mereka. Namun sebagian ulama menggunakan istilah athar sebagai sinonim dari hadis. Contohnya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fi sunnah khair minal ijtihadi fil bid'ah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam mengikuti sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Materi yang kedua yakni dalil kehujjahan hadis. Terdapat di Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini merupakan potongan Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang mana dalil ini menunjukkan dengan tegas bahwa umat wajib mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, takrir. Takrir secara bahasa yakni menetapkan atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan atau sikap seseorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak ataupun larang. Termasuk diamnya Nabi merupakan bentuk pengakuan. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis ini mentakrir Quran surah Al-Maidah ayat 5 mengenai keharusan dalam berwudu. Yang selanjutnya, taqyid. Taqyid secara bahasa yakni mengikat atau membatasi. Sedangkan secara istilah, taqyid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya masih umum. Contohnya, an Aisyah ummul mukmin radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqta'ul yadu fi rubu'i dinarin fasa'idan. Ummul mukmin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan pencuri dipotong ketika mencuri 1/4 dirham atau lebih. Hadis ini mentakid Quran surah Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya, tafsil. Secara bahasa yakni menjelaskan atau merinci. Sedangkan secara istilah, tafsil adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat-ayat yang disebutkan secara global, ijmal dalam Al-Quran. Contoh hadis tersebut ialah qala Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mentafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya, taksis. Taksis secara bahasa yakni mengkhususkan. Sedangkan secara istilah, taksis adalah ketika hadis mengkhususkan ayat makna Al-Quran yang datang dalam bentuk umum.
Contohnya, khuduni anni qad ja'alallahu lahunna sabilal bikru bil bikri. Jaldu mi'ah wa nafyu sana wa thayyibu bithayyibi jaldu mi'ah wa rajm. Ambillah dari diriku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengkhususkan pada Quran surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya tasyri'. Tasyri' secara bahasa yakni penetapan hukum. Sedangkan secara istilah tasyri' yakni fungsi hadis sebagai sumber hukum atau syariat, baik yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat atau menambah hukum baru. Contohnya, kullu dhi nabim misba'i fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi disebutkan dalam hadis. Materi yang ketiga yakni sejarah perkembangan hadis. Ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW, ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan dan persetujuan. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan dan sebagian sahabat menuliskannya secara terbatas. Setelah Nabi wafat, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in yang mulai menaruh perhatian terhadap sanad dan keautentikan hadis karena munculnya hadis palsu. Pada abad kedua Hijriah, hadis mulai dikodifikasi secara resmi atas dorongan pemerintah. Adapun tokoh penting dalam fase ini yakni Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Selanjutnya hadis disusun lebih sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan tema, serta melahirkan ilmu-ilmu pendukung seperti mustalahul hadis dan ulumul hadis. Materi yang keempat yakni hadis dan kuantitas sanad, yang meliputi hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara bahasa yakni berturut-turut. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Contohnya, huwa tahuru ma'uh al-hillu maitatah. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, hadis masyhur. Secara bahasa, masyhur itu terkenal. Sedangkan secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang pada awal periwayatannya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum sampai derajat mutawatir. Contohnya, al-muslimu man salima al-muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadis ahad yang dibagi menjadi 2, yakni hadis gharib dan hadis aziz. Hadis gharib adalah secara bahasa sendiri ataupun asing. Sedangkan secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Dikatakan hadis gharib sebab hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis aziz. Secara bahasa, aziz yakni mulia atau kuat. Sedangkan secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang pada setiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dan tidak sampai derajat mutawatir. Contohnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Sebab hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik, maka dikatakan hadis aziz. Materi selanjutnya yakni hadis secara kuantitas sanad, meliputi hadis sahih, hasan dan dhaif. Hadis sahih secara bahasa ini sihat, benar. Secara istilah, hadis yang memenuhi 5 syarat, yakni sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobat, tidak ada illat serta tidak ada syadz. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Selanjutnya hadis hasan. Hasan secara bahasa yakni baik, bagus. Sedangkan secara istilah sama seperti hadis sahih, namun berbeda di tingkatan dobatnya. Tingkatan dobat hasan di bawah sahih. Contohnya, inna lillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Selanjutnya hadis dhaif. Secara bahasa yakni lemah. Sedangkan secara istilah, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hasan.
Contohnya ruya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nama ba'da al-'asri fakhtisa 'aqluhu fala yalumanna illa nafsahu. Materi yang keenam yakni syarat-syarat hadis sahih. Sanadnya bersambung. Maksudnya yakni sanad itu sandaran atau hubungan yang bersambung. Secara istilah sanad bersambung berarti setiap perawi dalam rantai hadis menerima hadis tersebut langsung dari gurunya tanpa ada perawi yang terputus di tengah-tengah sanad. Kedua, perawinya adil. Adil itu jujur, lurus dan dapat dipercaya. Secara istilah, perawi yang adil adalah orang yang meriwayatkan hadis dan beliau beragama Islam, beliau berakal, tidak fasik. Yang ketiga ini rawinya dobat. Dobat berarti kuat ingatan atau cermat dalam pencatatan. Secara istilah, perawi dobat adalah perawi yang memiliki ketelitian dalam menghafal dan mencatat hadis. Tidak ada illah. Illah itu artinya penyakit atau cacat. Secara istilah, yakni hadis yang tidak memiliki illah berarti tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Yang kelima, tidak ada syadz. Syadz itu berarti menyimpang. Secara istilah, tidak ada syadz maksudnya ialah tidak melanggar dari salah satu syarat keempat tadi. Contohnya seperti balighu anni walau ayah. Materi yang ketujuh ini tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari kata hammala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah, tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Ada berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah, ada adalah proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain baik secara lisan, tulisan atau dengan perantara. Sigat dari tahammul wal ada', contohnya ini haddatsana atau haddatsani, sami'na atau sami'tu, akhbarana atau akhbarani. Hadis maudhu. Secara bahasa, kata maudhu berasal dari kata wadha'a yadha'u yang berarti meletakkan. Secara istilah, hadis maudhu adalah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, baik secara sengaja ataupun karena kebohongan. Contohnya seperti man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini tidak dapat sumbernya dan dapat dikatakan hadis palsu. Materi yang kesembilan yakni rijalul hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rajul yang berarti laki-laki atau orang-orang. Al-hadis berarti perkataan, ucapan dan ketetapan yang bersumber dari Nabi. Secara istilah, berarti rijalul hadis ialah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya pada hadis yang berbunyi idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salas shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah, rawahu Muslim. Para ulama menganalisis sanad ini melalui pendekatan ilmu rijalul hadis. Dalam sanadnya terdapat nama-nama seperti Abu Al-Walid Hisham bin Abdul Malik yang dikenal siqah atau terpercaya. Yang kedua, Syu'bah bin Al-Hajjaj yang dijuluki Amirul Mukmin dalam hadis. Yang ketiga ada Al-A'mas atau Sulaiman bin Mihran yang juga siqah meskipun termasuk mudallis, perlu diteliti dalam bentuk periwayatannya. Serta yang terakhir ada Abu Salih dan Abu Hurairah yang juga dapat diterima. Materi yang ke-10 yakni ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab atau alasan-alasan, sedangkan al-wurud berarti datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab, latar belakang atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan suatu hadis. Contohnya, salatul qa'id 'ala nisfi min salatil qa'im. Hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang di Madinah saat itu yang sholat dengan duduk. Pada saat itu Nabi mengetahui. Nabi pun bertanya kepada Abdullah ibnu Umar terkait alasan mereka sholat duduk. Mereka pun menjawab bahwa mereka sholat duduk karena mereka terkena wabah penyakit panas. Kemudian Rasul bersabda hadis tersebut, dan para sahabat pun yang masih mampu berdiri, ia lebih memilih berdiri daripada duduk. Materi yang terakhir yakni ilmu takhrij hadis. Secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kerja kharraja yang berarti mengeluarkan. Secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber asal suatu hadis. Contohnya kita mentakhrij dengan lafaz bil lafzi, mentakhrij dengan bil lafzi, yakni dengan cara menelusuri hadis yang membuat kata, seperti kita buka di kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fas Al-Hadis An-Nabawi dan mencari kata yang ingin kita cari.
Rekapan materi ulumul hadis. Yang pertama, materi pengertian hadis, sunnah, khabar dan athar. Hadis secara bahasa berasal dari kata haddatha yang berarti ucapan. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapannya. Contohnya, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara bahasa yakni kebiasaan atau metode hidup. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan, sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupan. Contohnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid bada bi rak'atain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk masjid, beliau memulai dengan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, khabar. Secara bahasa berarti berita atau informasi. Sedangkan secara istilah yakni segala riwayat atau informasi baik yang berasal dari Nabi, sahabat atau dari selain mereka. Contohnya, qila inna Umar radhiyallahu anhu kana yajdidu man yafti bighairi ilm. Dikatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu biasa mencambuk orang yang berfatwa tanpa ilmu. Yang keempat, athar. Athar secara bahasa berarti bekas, jejak atau sisa peninggalan. Sedangkan secara istilah, athar adalah riwayat dari sahabat atau tabi'in, baik berupa perkataan ataupun perbuatan mereka. Namun sebagian ulama menggunakan istilah athar sebagai sinonim dari hadis. Contohnya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fi sunnah khair minal ijtihadi fil bid'ah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam mengikuti sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Materi yang kedua yakni dalil kehujjahan hadis. Terdapat di Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini merupakan potongan Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang mana dalil ini menunjukkan dengan tegas bahwa umat wajib mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, takrir. Takrir secara bahasa yakni menetapkan atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan atau sikap seseorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak ataupun larang. Termasuk diamnya Nabi merupakan bentuk pengakuan. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis ini mentakrir Quran surah Al-Maidah ayat 5 mengenai keharusan dalam berwudu. Yang selanjutnya, taqyid. Taqyid secara bahasa yakni mengikat atau membatasi. Sedangkan secara istilah, taqyid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya masih umum. Contohnya, an Aisyah ummul mukmin radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqta'ul yadu fi rubu'i dinarin fasa'idan. Ummul mukmin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan pencuri dipotong ketika mencuri 1/4 dirham atau lebih. Hadis ini mentakhid Quran surah Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya, tafsil. Secara bahasa yakni menjelaskan atau merinci. Sedangkan secara istilah, tafsil adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat-ayat yang disebutkan secara global, ijmal dalam Al-Quran. Contoh hadis tersebut ialah qala Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mentafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya, taksis. Taksis secara bahasa yakni mengkhususkan. Sedangkan secara istilah, taksis adalah ketika hadis mengkhususkan ayat makna Al-Quran yang datang dalam bentuk umum.
Contohnya, khuduni anni qad ja'alallahu lahunna sabilal bikru bil bikri. Jaldu mi'ah wa nafyu sana wa thayyibu bithayyibi jaldu mi'ah wa rajm. Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah beri jalan keluar hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya deras 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya deras 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengkhususkan pada Quran surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya tasyri'. Tasyri' secara bahasa yakni penetapan hukum. Sedangkan secara istilah tasyri' yakni fungsi hadis sebagai sumber hukum atau syariat, baik yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat atau menambah hukum baru. Contohnya, kullu dhi nabim misba'i fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi disebutkan dalam hadis. Materi yang ketiga yakni sejarah perkembangan hadis. Ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan dan persetujuan. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan dan sebagian sahabat menuliskannya secara terbatas. Setelah Nabi wafat, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in yang mulai menaruh perhatian terhadap sanad dan keautentikan hadis karena munculnya hadis palsu. Pada abad kedua Hijriah, hadis mulai dikodifikasi secara resmi atas dorongan pemerintah. Adapun tokoh penting dalam fase ini yakni Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Selanjutnya hadis disusun lebih sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan tema, serta melahirkan ilmu-ilmu pendukung seperti mustalahul hadis dan ulumul hadis. Materi yang keempat yakni hadis dan kuantitas sanad yang meliputi hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara bahasa yakni berturut-turut. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Contohnya, huwa tahuru ma'uh al-hillu maitatah. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, hadis masyhur. Secara bahasa, masyhur itu terkenal. Sedangkan secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang pada awal periwayatannya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum sampai derajat mutawatir. Contohnya, al-muslimu man salima al-muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadis ahad yang dibagi menjadi 2, yakni hadis gharib dan hadis aziz. Hadis gharib adalah secara bahasa sendiri ataupun asing. Sedangkan secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Dikatakan hadis gharib sebab hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis aziz. Secara bahasa, aziz yakni mulia atau kuat. Sedangkan secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang pada setiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dan tidak sampai derajat mutawatir. Contohnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Sebab hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik, maka dikatakan hadis aziz. Materi selanjutnya yakni hadis secara kuantitas sanad, meliputi hadis sahih, hasan dan dhaif. Hadis sahih secara bahasa ini sihat, benar. Secara istilah, hadis yang memenuhi 5 syarat, yakni sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya debat, tidak ada illat serta tidak ada syadz. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Selanjutnya hadis hasan. Hasan secara bahasa yakni baik, bagus. Sedangkan secara istilah sama seperti hadis sahih namun berbeda di tingkatan dobatnya. Tingkatan dobat hasan di bawah sahih. Contohnya, inna lillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Selanjutnya hadis dhaif. Secara bahasa yakni lemah. Sedangkan secara istilah, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hasan.
Contohnya ruya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nama ba'da al-'asri fakhtisa 'aqluhu fala yalumanna illa nafsahu. Materi yang keenam yakni syarat-syarat hadis sahih. Sanadnya bersambung. Maksudnya yakni sanad itu sandaran atau hubungan yang bersambung. Secara istilah sanad bersambung berarti setiap perawi dalam rantai hadis menerima hadis tersebut langsung dari gurunya tanpa ada perawi yang terputus di tengah-tengah sanad. Kedua, perawinya adil. Adil itu jujur, lurus dan dapat dipercaya. Secara istilah, perawi yang adil adalah orang yang meriwayatkan hadis dan beliau beragama Islam, beliau berakal, tidak fasik. Yang ketiga yakni rawinya dobat. Dobat berarti kuat ingatan atau cermat dalam pencatatan. Secara istilah, perawi dobat adalah perawi yang memiliki ketelitian dalam menghafal dan mencatat hadis. Tidak ada illah. Illah itu artinya penyakit atau cacat. Secara istilah, yakni hadis yang tidak memiliki illah berarti tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Yang kelima, tidak ada syadz. Syadz itu berarti menyimpang. Secara istilah, tidak ada syadz maksudnya ialah tidak melanggar dari salah satu syarat keempat tadi. Contohnya seperti balighu anni walau ayah. Materi yang ketujuh yakni tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari kata hammala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah, tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Ada berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah, ada adalah proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan atau dengan perantara. Sigat dari tahammul wal ada', contohnya yakni haddatsana atau haddatsani, sami'na atau sami'tu, akhbarana atau akhbarani. Hadis maudhu. Secara bahasa, kata maudhu berasal dari kata wadha'a yadha'u yang berarti meletakkan. Secara istilah, hadis maudhu adalah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, baik secara sengaja ataupun karena kebohongan. Contohnya seperti man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini tidak dapat sumbernya dan dapat dikatakan hadis palsu. Materi yang kesembilan yakni rijalul hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rajul yang berarti laki-laki atau orang-orang. Al-hadis berarti perkataan, ucapan dan ketetapan yang bersumber dari Nabi. Secara istilah, berarti rijalul hadis ialah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya pada hadis yang berbunyi idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salas shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah, rawahu Muslim. Para ulama menganalisis sanad ini melalui pendekatan ilmu rijalul hadis. Dalam sanadnya terdapat nama-nama seperti Abu Al-Walid Hisham bin Abdul Malik yang dikenal siqah atau terpercaya. Yang kedua, Syu'bah bin Al-Hajjaj yang dijuluki Amirul Mukmin dalam hadis. Yang ketiga ada Al-A'mas atau Sulaiman bin Mihran yang juga siqah meskipun termasuk mudallis, perlu diteliti dalam bentuk periwayatannya. Serta yang terakhir ada Abu Salih dan Abu Hurairah yang juga dapat diterima. Materi yang ke-10 yakni ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab atau alasan-alasan, sedangkan al-wurud berarti datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab, latar belakang atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan suatu hadis. Contohnya, salatul qa'id 'ala nisfi min salatil qa'im. Hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang di Madinah saat itu yang sholat dengan duduk. Pada saat itu Nabi mengetahui. Nabi pun bertanya kepada Abdullah ibnu Umar terkait alasan mereka sholat duduk. Mereka pun menjawab bahwa mereka sholat duduk karena mereka terkena wabah penyakit panas. Kemudian Rasul bersabda hadis tersebut, dan para sahabat pun yang masih mampu berdiri, ia lebih memilih berdiri daripada duduk. Materi yang terakhir yakni ilmu takhrij hadis. Secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kerja kharraja yang berarti mengeluarkan. Secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber asal suatu hadis. Contohnya kita mentakhrij dengan lafaz bil lafzi, mentakhrij dengan bil lafzi, yakni dengan cara menelusuri hadis yang membuat kata, seperti kita buka di kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fas Al-Hadis An-Nabawi dan mencari kata yang ingin kita cari.
Rekapan materi ulumul hadis. Yang pertama, materi pengertian hadis, sunnah, khabar dan athar. Hadis secara bahasa berasal dari kata haddatha yang berarti ucapan. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapannya. Contohnya, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara bahasa yakni kebiasaan atau metode hidup. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan, sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupan. Contohnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid bada bi rak'atain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk masjid, beliau memulai dengan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, khabar. Secara bahasa berarti berita atau informasi. Sedangkan secara istilah yakni segala riwayat atau informasi baik yang berasal dari Nabi, sahabat atau dari selain mereka. Contohnya, qila inna Umar radhiyallahu anhu kana yajdidu man yafti bighairi ilm. Dikatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu biasa mencambuk orang yang berfatwa tanpa ilmu. Yang keempat, athar. Athar secara bahasa berarti bekas, jejak atau sisa peninggalan. Sedangkan secara istilah, athar adalah riwayat dari sahabat atau tabi'in, baik berupa perkataan ataupun perbuatan mereka. Namun sebagian ulama menggunakan istilah athar sebagai sinonim dari hadis. Contohnya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fi sunnah khair minal ijtihadi fil bid'ah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam mengikuti sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Materi yang kedua yakni dalil kehujjahan hadis. Terdapat di Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini merupakan potongan Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang mana dalil ini menunjukkan dengan tegas bahwa umat wajib mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, takrir. Takrir secara bahasa yakni menetapkan atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan atau sikap seseorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak ataupun larang. Termasuk diamnya Nabi merupakan bentuk pengakuan. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis ini mentakrir Quran surah Al-Maidah ayat 5 mengenai keharusan dalam berwudu. Yang selanjutnya, taqyid. Taqyid secara bahasa yakni mengikat atau membatasi. Sedangkan secara istilah, taqyid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya masih umum. Contohnya, an Aisyah ummul mukmin radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqta'ul yadu fi rubu'i dinarin fasa'idan. Ummul mukmin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan pencuri dipotong ketika mencuri 1/4 dirham atau lebih. Hadis ini mentakhid Quran surah Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya, tafsil. Cara bahasa yakni menjelaskan atau merinci. Sedangkan secara istilah, tafsil adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat-ayat yang disebutkan secara global, ijmal dalam Al-Quran. Contoh hadis tersebut ialah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Rasulullah bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mentafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya, taksis. Taksis secara bahasa yakni mengkhususkan. Sedangkan secara istilah, taksis adalah ketika hadis mengkhususkan ayat makna Al-Quran yang datang dalam bentuk umum.
Contohnya, khuduni anni qad ja'alallahu lahunna sabilal bikru bil bikri. Jaldu mi'ah wa nafyu sanah wa thayyibu bithayyibi jaldu mi'ah wa rajm. Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengkhususkan pada Quran surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya tasyri'. Tasyri' secara bahasa yakni penetapan hukum. Sedangkan secara istilah tasyri' yakni fungsi hadis sebagai sumber hukum atau syariat, baik yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat atau menambah hukum baru. Contohnya, kullu dhi nabim misba'i fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi disebutkan dalam hadis. Materi yang ketiga yakni sejarah perkembangan hadis. Ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan dan persetujuan. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan dan sebagian sahabat menuliskannya secara terbatas. Setelah Nabi wafat, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in yang mulai menaruh perhatian terhadap sanad dan keautentikan hadis karena munculnya hadis palsu. Pada abad kedua Hijriah, hadis mulai dikodifikasi secara resmi atas dorongan pemerintah. Adapun tokoh penting dalam fase ini yakni Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Selanjutnya hadis disusun lebih sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan tema, serta melahirkan ilmu-ilmu pendukung seperti mustalahul hadis dan ulumul hadis. Materi yang keempat yakni hadis dan kuantitas sanad yang meliputi hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara bahasa yakni berturut-turut. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Contohnya, huwa tahuru ma'uh al-hillu maitatah. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, hadis masyhur. Secara bahasa, masyhur itu terkenal. Sedangkan secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang pada awal periwayatannya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum sampai derajat mutawatir. Contohnya, al-muslimu man salima al-muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadis ahad yang dibagi menjadi 2, yakni hadis gharib dan hadis aziz. Hadis gharib adalah secara bahasa sendiri ataupun asing. Sedangkan secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Dikatakan hadis gharib sebab hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis aziz. Secara bahasa, aziz yakni mulia atau kuat. Sedangkan secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang pada setiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dan tidak sampai derajat mutawatir. Contohnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Sebab hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik, maka dikatakan hadis aziz. Materi selanjutnya yakni hadis secara kuantitas sanad, meliputi hadis sahih, hasan dan dhaif. Hadis sahih secara bahasa ini sihat, benar. Secara istilah, hadis yang memenuhi 5 syarat, yakni sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobat, tidak ada illat serta tidak ada syadz. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Selanjutnya hadis hasan. Hasan secara bahasa yakni baik, bagus. Sedangkan secara istilah sama seperti hadis sahih namun berbeda di tingkatan dobatnya. Tingkatan dobat hasan di bawah sahih. Contohnya, inna lillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Selanjutnya hadis dhaif. Secara bahasa yakni lemah. Sedangkan secara istilah, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hasan.
Contohnya ruya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nama ba'da al-'asri fakhtisa 'aqluhu fala yalumanna illa nafsahu. Materi yang keenam yakni syarat-syarat hadis sahih. Sanadnya bersambung. Maksudnya yakni sanad itu sandaran atau hubungan yang bersambung. Secara istilah sanad bersambung berarti setiap perawi dalam rantai hadis menerima hadis tersebut langsung dari gurunya tanpa ada perawi yang terputus di tengah-tengah sanad. Kedua, perawinya adil. Adil itu jujur, lurus dan dapat dipercaya. Secara istilah, perawi yang adil adalah orang yang meriwayatkan hadis dan beliau beragama Islam, beliau berakal, tidak fasik. Yang ketiga, ini rawinya dobat. Dobat berarti kuat ingatan atau cermat dalam pencatatan. Secara istilah, perawi dobat adalah perawi yang memiliki ketelitian dalam menghafal dan mencatat hadis. Tidak ada illah. Illah itu artinya penyakit atau cacat. Secara istilah, yakni hadis yang tidak memiliki illah berarti tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Yang kelima, tidak ada syadz. Syadz itu berarti menyimpang. Secara istilah, tidak ada syadz maksudnya ialah tidak melanggar dari salah satu syarat keempat tadi. Contohnya seperti balighu anni walau ayah. Materi yang ketujuh ini tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari kata hammala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah, tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Ada berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah, ada adalah proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain baik secara lisan, tulisan atau dengan perantara. Sigat dari tahammul wal ada', contohnya yakni haddatsana atau haddasani, sami'na atau sami'tu, akhbarana atau akhbarani. Hadis maudhu. Secara bahasa, kata maudhu berasal dari kata wadha'a yadha'u yang berarti meletakkan. Secara istilah, hadis maudhu adalah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, baik secara sengaja ataupun karena kebohongan. Contohnya seperti man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini tidak dapat sumbernya dan dapat dikatakan hadis palsu. Materi yang kesembilan yakni rijalul hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rajul yang berarti laki-laki atau orang-orang. Al-hadis berarti perkataan, ucapan dan ketetapan yang bersumber dari Nabi. Secara istilah, berarti rijalul hadis ialah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya pada hadis yang berbunyi idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salas shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah, rawahu Muslim. Para ulama menganalisis sanad ini melalui pendekatan ilmu rijalul hadis. Dalam sanadnya terdapat nama-nama seperti Abu Al-Walid Hisham bin Abdul Malik yang dikenal siqah atau terpercaya. Yang kedua, Syu'bah bin Al-Hajjaj yang dijuluki Amirul Mukmin dalam hadis. Yang ketiga ada Al-A'mas atau Sulaiman bin Mihran yang juga siqah meskipun termasuk mudallis, perlu diteliti dalam bentuk periwayatannya. Serta yang terakhir ada Abu Salih dan Abu Hurairah yang juga dapat diterima. Materi yang ke-10 yakni ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab atau alasan-alasan, sedangkan al-wurud berarti datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab, latar belakang atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan suatu hadis. Contohnya, salatul qa'id 'ala nisfi min salatil qa'im. Hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang di Madinah saat itu yang solat dengan duduk. Pada saat itu Nabi mengetahui. Nabi pun bertanya kepada Abdullah ibnu Umar terkait alasan mereka solat duduk. Mereka pun menjawab bahwa mereka solat duduk karena mereka terkena wabah penyakit panas. Kemudian Rasul bersabda hadis tersebut, dan para sahabat pun yang masih mampu berdiri, ia lebih memilih berdiri daripada duduk. Materi yang terakhir yakni ilmu takhrij hadis. Secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kerja kharraja yang berarti mengeluarkan. Secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber asal suatu hadis. Contohnya kita mentakhrij dengan lafaz bil lafzi, mentakhrij dengan bil lafzi, yakni dengan cara menelusuri hadis yang membuat kata, seperti kita buka di kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Faz Al-Hadis An-Nabawi dan mencari kata yang ingin kita cari.